Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-Fatiha ila ruh sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nggak ditutup aja. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan dengan pengenalan itu kita bisa saling menjalin tali silaturahim di antara umat manusia pada umumnya dan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khususnya. Dan juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala pujian karena Dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita silaturahim, sesuatu yang menyenangkan bagi hati, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan memperpanjang usia dan meluaskan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, sebagai pintu gerbang dari gudang pemberian Allah yang Maha Pemurah kepada umat-umatnya, kepada khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai jalan yang lurus lagi terang benderang untuk kita bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada mereka yang mengikuti jalan-jalannya daripada keluarga dan para sahabat yang tetap setia sampai di akhir zaman. Semoga Allah mencatat diri kita sebagai orang-orang yang berada di dalam kumpulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Ad-Difa, insyaallah sebagai juga pembukaan setelah kemarin sempat tawaguf sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ad-Difa tentang sifat pemurah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan pujian-pujian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada, yang kita baca di dalam qasidah-qasidah, di dalam riwayat-riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang pujian-pujian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka dipermasalahkan oleh sebagian daripada saudara-saudara kita yang lain karena dianggap berlebihan. Kadang-kadang itu dianggap berlebihan sehingga kita dituduh mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita bisa nanggepin hal-hal seperti ini? Sebetulnya hal itu tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Karena apa? Karena pujian ini berlangsung sudah dari zaman bahla, dan itu sudah pernah dipermasalahkan oleh orang-orang terdahulu dan sudah pernah dijawab sama ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau itu kemudian diulangi lagi di zaman ini, sebetulnya kita nggak perlu seperti orang yang apa namanya istilah kebakaran jenggot gitu ya, ngerasa kok keyakinan kita diusik, santai aja. Jadi kalau untuk menanggapi hal-hal seperti itu, ya kita perlu menanggapinya juga dengan keilmuan, dengan kepala dingin. Jangan ikut-ikutan emosi, karena kalau sudah emosi yang keluar sudah tidak enak lagi didengar oleh telinga dan nggak akan sampai ke hati orang-orang yang membenci ya. Oleh karena itu ini adalah salah satu pentingnya kita bersilaturahim, khususnya silaturahim di dalam majelis-majelis keilmuan.
dari orang-orang yang memiliki mata rantai pemahaman yang jernih lagi luas, yang pemahaman mereka musalsal, tersambung sampai kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita kali ini kita nggak akan bahas semua nih, nggak akan kita bahas semua, tapi hanya beberapa saja supaya kita bisa ngambil ibrah, pelajaran, kita bisa ngambil pelajaran daripadanya, sehingga kita bisa menyikapi permasalahan-permasalahan lain yang sejenis, yang mungkin akan timbul di waktu-waktu yang akan datang, yang mirip dengan permasalahan yang kita hadapi sekarang, itu dengan lebih baik, dengan kejiwaan yang tenang, dengan keyakinan yang kuat, sehingga apa yang kita jalankan itu bukan sekedar adat kebiasaan, bukan sekedar adat kebiasaan, tapi juga diikuti dengan ilmu, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang dianggap syubhat, yang dipermasalahkan oleh beberapa orang, itu adalah tentang qasidah burdah. Beberapa bait dari qasidah burdah yang dikarang oleh Imam Busiri. Di dalam qasidah burdahnya itu dikatakan fa in min judika dunya wa dharrataha. Mereka mempermasalahkan kalimat al-jud. Jud itu judi, judak. Jud itu adalah maha pemurah. Jadi kalau secara makna itu diartikan sebagian dari kemurahan. Sifat pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemurahan, sifat pemurah yang ada di dunia dan di akhirat. Jadi yang dipermasalahkan, Rasulullah itu punya sifat jud, maha pemurah. Padahal menurut mereka pujian itu dianggap terlalu berlebihan. Mereka menganggap sifat jud adalah sifat yang hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kan salah satu namanya itu adalah Al-Majid, yang maha pemurah, ya. Dan mereka beranggapan tidak seorang pun yang berhak disifati dengan sifat tersebut, meski orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga bait tersebut menyatakan bahwa sifat pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat merupakan hasil dari sifat pemurahnya Nabi Muhammad SAW. Dipermasalahkan ini bukan sifatnya Allah nih, kok sifatnya Nabi Muhammad SAW. Pujian ini dianggap berlebihan, ya? Karena mereka menganggap ini berarti yang memiliki dunia dan akhirat adalah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Permasalahannya difahami dulu ya. Karena menurut mereka ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna lana lal akhirata wal ula. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wallahu alam bimuradi, dan sesungguhnya kepunyaan kami Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan kamilah dunia dan akhirat. Jadi dia mempertentangkan nih antara pujiannya Imam Busiri yang mengatakan bahwa dunia akhirat itu adalah sebagian dari kemurahan Nabi Muhammad SAW adalah dunia dan akhirat. Tapi di dalam ayat kan disebutkan bahwa itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini gimana jawabnya? Kalau orang nggak punya pengetahuan dipermasalahkan seperti itu, pasti dia akan ngejawab, "Ih, benar juga." Soalnya yang dibawa ini Al-Qur'an. Nah, cuman bagaimana cara memahami Al-Qur'an itu? Ah, itu yang mau kita jawab. Di sini dijawab, dibilang sebenarnya nggak ada masalah sama baitnya Imam Busiri tadi itu. Fa min judika dunya wa dharrataha. Tahu itu nggak? Baitnya tahu nggak? Nggak tahu ya? Ya. Karena di dalam baitnya tadi itu Imam Busiri tidak mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu bukan miliknya Allah. Nah, Imam Busiri nggak bilang begitu. Ini tetap dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak
Imam Busiri bilang ini karena Nabi Muhammad, bukan karena Allah. Enggak disebutkan begitu. Jadi cara pemahamannya itu yang perlu diperbaiki. Juga tidak dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki keduanya. Meskipun mungkin aja Allah kasih itu Nabi Muhammad SAW sebagai perantaranya. Boleh nggak? Nggak ada masalah. Allah mau kasih ke siapa yang Allah mau, terserah Allah. Ya kan? Tapi kan itu juga tidak menafikan bahwa sumber dari pemberiannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski mungkin Allah memberikan keduanya kepada Nabi Muhammad SAW tanpa mengeluarkan dari kepemilikannya. Paham ya? Allah memberikan itu kepada Nabi Muhammad satu, itu mungkin aja. Boleh kok. Allah mau kasih ke siapa aja yang Allah kehendaki, boleh. Tapi apakah ketika Allah berikan itu kepada seseorang, katakan begitu, apakah itu keluar dari kepemilikannya Allah? Kan enggak. Syafaatnya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah kewenangan untuk Nabi Muhammad memberikan syafaat. Tapi apakah kemudian Allah nggak bisa membeli syafaat karena udah diberikan kepada Nabi Muhammad? Enggak juga kan gitu ya. Allah tetap bisa memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dikatakan syubhat seperti ini, pemahaman yang agak keliru ini, yang sempit tadi itu lahir karena seseorang itu tidak bisa membedakan antara majaz sama dibilangnya makna hakiki dan makna majazi. Tahu majaz gak Pak? Permisalan. Jadi wajahmu indah bagaikan rembulan. Apakah mukanya kayak rembulan? Bopeng-bopeng gitu? Kan enggak. Cuman itu namanya majaz. Permisalan, mempermisalkan keindahan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Bukan makna hakiki, bukan makna sebenarnya bahwa mukanya dia kayak bulan, ada cahayanya segala macam. Enggak. Ya. Ini kadang-kadang orang enggak mau, karena dia tidak punya dzauq, enggak punya cita rasa, sehingga dia tidak bisa membedakan atau tidak mau membedakan mana makna yang hakiki, mana makna yang majasi, gitu ya. Apalagi media yang digunakan oleh Imam Busiri untuk mengungkapkan pujiannya itu berupa syair-syair. Berupa syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan permisalan. Kita kalau misalnya memuji seseorang, ini apalagi orang Arab itu senang dengan syair-syair mereka. Ya. Kalau kita memuji seseorang, mungkin nggak kita bilang bukan mungkin apa enggak, tapi enak nggak kalau misalnya kita bilang ente cantik misalnya begitu, ente ganteng, udah. Tapi kalau orang yang punya cita rasa misalnya, ketika dia memuji sesuatu, dia akan mempermisalkan ini dengan sesuatu yang indah juga. Nah itu kan orang yang punya rasa, cita rasa. Nah ini kadang-kadang ada orang yang kita sedang ngomong dengan analogi, dengan permisalan, dengan makna yang majas, itu dianggap maknanya hakiki begitu gitu. Nah ini yang masalah. Justru orang yang mempermasalahkan itu adalah orang-orang yang seperti itu. Ini kita mau jelasin, kadang-kadang mereka nggak mau dengar penjelasannya. Karena ada satu orang bilang, ini ada Ustadz Muhammad Thayyib, beliau bilang biarkan orang yang benci dengan kebenciannya, terbakar dengan kebenciannya, biarkan kita menikmati kita dengan cinta kita. Kurang lebih begitulah maknanya. Karena orang yang sedang dimabuk cinta ini kepada Nabi Muhammad SAW, itu kalau dia ngasih penjelasan ke orang yang nggak cinta nggak bakalan ngerti, orang. Nah, makanya untuk mengartikan itu orang perlu sensitif dulu. Pernah baca puisinya Khairil Anwar gitu nggak, yang judulnya Aku? Nah, itu kan terkenal tuh, puisi tentang aku.
Atau puisinya siapa? Ismail Marzuki misalnya. Ismail Marzuki puisi bukan sih? Bukan. Puisi juga kan ya? Pokoknya adalah karya-karya orang-orang Indonesia juga dulu tuh yang luar biasa. Mereka mengkritik tapi nggak mengkritik misalnya, tidak dengan bahasa kritikan. Ada bahasanya ya pokoknya penuh dengan analogi. Ketika dia memuji dengan analogi, ketika dia mengkritik juga dengan analogi, dengan permisalan. Dan itu nggak bisa diartikan letterlock. Harus orang yang ngerti, punya rasa, baru dia bisa ngerti itu. Sama kayak lukisan misalnya. Orang ngelukis sesuatu, kita ngelihat nih lukisan biasa-biasa aja karena kita nggak ngerti. Orang yang ngerti lukisan pun ada alirannya, misalnya surrealisme misalnya, ada abstrak misalnya. Apalagi abstrak kan kita nggak ngerti sama sekali tuh maksudnya apa sih ini. Tapi kalau orang udah bisa menyelami maknanya, dia akan melihat, oh iya bener nih, indah gitu kan. Nah begitu. Jadi yang pertama perlu dibenahi dari syubhat tersebut, dari kesalahpahaman tadi itu, adalah anggapan bahwa sifat jud, sifat pemurah itu kan dibilang nggak bisa disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jawab, emang benar, sumbernya dari sifat pemurah itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sifat pemurahnya Rasulullah SAW itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari sumber yang lain. Nggak ada sumber yang lain, bersumber dari Allah. Tapi sifat itu secara majazi, secara majas, itu bisa disandarkan kepada makhluk selain Allah. Sifat maha pengasih, maha penyayang, Rahman, Rahim, kan itu sifatnya Allah. Tapi mungkin nggak kita orang biasa nih punya sifat kasih sayang kepada orang lain? Mungkin nggak? Mungkin kan? Maka kenapa itu nggak bisa kenapa sifat jud itu kemudian dipermasalahkan ketika hal itu disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan yang diriwayatkan melalui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alaihi wasallam ajwadan nas. Dibilang ajwad, orang yang paling bersifat pemurah. Ajwad, bukan lagi jud, tapi sudah pakai ajwad, paling bersifat pemurah Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari. Jadi cukup jelas bahwa harusnya cukup jelas bahwa sifat itu sumbernya adalah dari Allah, dan itu tidak mengapa disandarkan kepada makhluk selama dia meyakini bahwa emang nggak ada sumbernya, semua pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada dari sumber yang lain. Kemudian kalau Allah berikan itu kepada Nabi Muhammad SAW, bukan berarti kemudian Allah jadi tidak memiliki sifat itu. Kalau dia punya pemahaman itu setelah diberikan Allah jadi nggak punya, salah pemahamannya. Itu yang perlu diperbaiki. Bukan sifat jud itu kemudian nggak boleh dikasih ke orang, tapi pemahaman orang tadi itu yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, pemahaman bahwa jika dunia dan akhirat merupakan hasil judnya, sifat pemurahnya Nabi Muhammad SAW, maka artinya Nabi yang memiliki keduanya adalah pemahaman yang keliru dari bait tersebut. Pemahaman yang benar gimana? Bahwa Imam Busiri hanya ingin mengungkapkan mengenai agungnya sifat jud yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Pernah satu kali Rasulullah SAW lagi dapat ghanimah, itu satu lembah itu dipenuhi dengan hewan ternak, dengan kambing, dengan yang lain-lain. Kemudian ada satu orang kepala kabilah ini datang nanya sama Rasulullah, ya Muhammad, ini punya siapa nih, katanya Sallallahu Alaihi Wasallam, ini punya siapa nih? Dia bilang, kalau ini ente mau, ini punya ente, katanya.
Oh yang benar, iya, ini punya inti dah. Akhirnya dia pergi pulang ke kaumnya. Dia bilang ke kaumnya, ini Nabi Muhammad SAW beneran pasti seorang nabi. Karena dia nggak takut miskin. Itu satu lembah itu dikasih semuanya buat anak. Maka kita ikutin dia nih. Saking begitunya sifat pemurahnya Nabi Muhammad SAW. Karena sifat pemurahnya, satu gabilahnya dia itu masuk ke dalam Islam. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna dari bait tersebut adalah sebagian daripada sifat jud atau pemurahnya Rasulullah SAW adalah kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan yang ada di akhirat. Kebaikan di dunia adalah hidayah, sedangkan kebaikan di akhirat adalah syafaah. Kebaikan. Pernah ada yang bertanya kepada Ustadz saya, Ustadz Nabil. Ada yang nanya, ya Ustadz, kenapa Rasulullah kok nggak pernah adzan? Kenapa Rasulullah nggak pernah adzan? Kata dibilang kenapa kok nggak pernah adzan? Padahal kebanyakan ibadah itu Rasulullah perintahkan, Rasulullah melakukan. Disuruh sholat jamaah, Rasulullah sholat jamaah. Disuruh zakat, Rasulullah zakat. Disuruh puasa, Rasulullah puasa. Suruh sholat malam, Rasulullah sholat malam. Nggak ada ya, semua ibadah itu yang Rasulullah SAW perintahkan, Rasulullah juga melakukan. Tapi kenapa Rasulullah sering memerintahkan azan, tapi Rasulullah nggak azan? Nggak pernah Rasulullah azan. Salah satu hikmahnya, bukan semuanya nih. Salah satu hikmahnya adalah sifat judnya Rasulullah SAW. Karena kalau sampai Rasulullah mengumandangkan azan, orang nggak datang, itu orang pasti orang kan kalau Rasulullah manggil wajib dia datang. Kalau Rasulullah azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, wajib buat orang yang dengar untuk datang. Kalau dia nggak datang, dosa dia. Nah ini sifat kasih sayangnya Rasulullah, pemurahnya Rasulullah kepada umatnya. Makanya Rasulullah SAW nggak pernah azan, nggak ada riwayat Rasulullah SAW azan. Yang ada riwayat tentang Bilal, Abdullah bin Maktum dan yang lain-lainnya. Ya. Dan dikatakan juga memang pada kenyataannya Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah dunia maupun akhirat. Dunia maupun akhirat. Di dunia tadi kan dibilang hidayah karena Rasulullah SAW. Berapa banyak manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayah di muka bumi ini sehingga mereka tidak diazab oleh Allah nantinya di hari kiamat. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya manusia. Umat yang paling banyak ya sudah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita saat ini orang Bogor nih bisa menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala berkatnya siapa? Berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selamat dari jurang kekufuran karena siapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di akhirat kelak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya pemilik syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatku ini bukan buat umatku yang enggak punya dosa, tapi buat orang-orang yang memiliki umatnya yang memiliki dosa-dosa besar. Gimana enggak pemurah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dimaknai dengan itu, tentu nggak akan ada masalah sebetulnya pujian dari Imam Busiri tadi. Ya. Akhirnya setelah kita memahami cara pemahaman yang benar terhadap pujian tadi itu, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa nggak ada pujian yang berlebihan untuk Nabi Muhammad SAW. Puji dah. Dikatakan puji Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mau memuji. Sebaik-baiknya pujianmu, puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal yang penting syaratnya satu, jangan seperti umatnya Nabi Isa kepada Nabi Isa. Apa itu? Menuhankan Nabi Isa sampai dia dianggap sebagai Tuhan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak nih umat Nabi Muhammad SAW dari zaman itu sampai sekarang yang menuhankan Nabi Muhammad SAW? Ada nggak? Nggak ada. Terus apa artinya pujian kita yang indah kalau Rasulullah SAW itu sudah dipuji sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW, tidaklah kami mengutusmu Nabi Muhammad SAW kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi semesta alam. Ini pujian Allah apa pujian manusia? Allah memuji Rasulullah sebagai dia adalah rahmatan bagi seluruh alam. Ini apa nggak dipermasalahkan ayat ini? Rasulullah itu rahmat buat seluruh alam. Allahnya di mana? Allahnya di mana? Dipermasalahkan nggak nih? Mereka nggak mempermasalahkan ayat ini. Mereka hanya ingin membenturkan antara satu pujian ulama dengan ayat Al-Quran, seolah-olah pemahaman ulama tadi itu salah. Padahal yang salah cara dia memahami pujian-pujian tadi itu. Kalau Rasulullah SAW sudah diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam, apakah itu kemudian rahmat itu keluar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Allah tetap menjadi sumber rahmatnya Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Ya. Dan Allah sudah memuji Rasulullah SAW, maka kalau sudah dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, sebagus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, punya kita tiba-tiba enggak punya nilai. Seindah apapun bait pujian itu, kalau dibandingkan sama pujian Allah di dalam Al-Qur'an, enggak ada nilai. Coba cari siapa yang bisa puji Rasulullah SAW. Secara hakiki enggak akan bisa mengalahkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Jika Imam Busiri dikatakan hanya menyebut dunia dan akhirat sebagai ruang lingkup jud, kemurahan, sifat pemurah dari Nabi Muhammad SAW, maka ayat ini, di dalam ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah menyebutkan semesta alam ini, semuanya. Semesta alam itu dalam ruang lingkup rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Mana lebih besar? Ya, ayat Al-Quran inilah lebih besar. Jadi pujian Imam Busiri tadi itu bermasalah nggak kalau dibandingkan dengan ayat ini? Aslinya tuh nggak perlu dipermasalahkan sebetulnya. Cuman karena pemahamannya sempit, mungkin mereka pilih-pilih terhadap pemahaman ya, sehingga dibenturkan dengan satu ayat, padahal ayat yang lainnya mendukung pemahamannya. Paham ya? Jadi itu perlu, tadi saya katakan di awal, perlu hati yang jernih, perlu pemahaman yang luas, sehingga ketika kita memutuskan terhadap sesuatu hal, kita bisa melihat seluruh aspek gitu. Dan ini jalannya orang-orang tua kita dulu nih, jalannya para salafus saleh. Mereka tidak mudah untuk menghukumi sesuatu, dan apa yang mereka tentukan itu sudah difikirkan matang-matang dengan memperhatikan banyak cabang keilmuan. Enggak seperti orang-orang zaman sekarang yang dikatakan ulama. Di satu kitab dia bilang ini hadis sahih, entar dia keluarkan kitab yang lain, dia bilang hadis yang sama, dia bilang dhaif, lemah. Kan ini bermasalah ini. Gimana satu orang bisa menyatakan ini sahih, kemudian yang lain dia bilang ini dhaif? Yang bicara sekedar ilmu pengetahuannya, tapi kendalinya adalah hawa nafsunya dia. Nah, ini yang berbahaya. Dan saya mau katakan lagi bahwa
jalannya orang-orang tua kita itu sudah teruji sama zaman. Mereka sudah dari zaman kapan diuji di zamannya, lulus di zamannya. Zaman berikutnya mereka sudah nggak ada, diuji lagi sama orang-orang selanjutnya, lulus di zamannya. Terus setiap zaman diuji sampai sekarang tetap akan lulus. Tetap akan lulus. Tapi pemahaman-pemahaman yang baru itu pasti ya mereka ada naik turunnya. Sekarang naik, ntar hilang. Ntar kapan waktu naik, hilang lagi. Begitulah pemahaman-pemahaman yang baru. Dan sekarang kita mau ngikutin yang mana? Yang baru, yang lagi hype, yang lagi booming, apa mau ikutin jalan salaf kita yang dulu? Ya, ikutin jalan salaf kita yang dulu. Ini ada waktunya orang ini naik turun. Tapi pemahaman salaf kita dari dulu sampai sekarang tetap bertahan. Mana yang kuat? Nah, terserah. Allah jadikan lembaran sejarah itu bukti buat kita. Kita mau ngikuti jalannya siapa nih? Kalau kita cerdas, kita telaah sejarah, itu akan mampu menjawab kebingungan kita sebetulnya. Apa yang sudah Allah tentukan, jalannya orang-orang tua kita itu, bagaimana pemahaman mereka, itu Allah tentukan, Allah jadikan itu sebagai bukti buat kita kalau kita mau teguh mempelajari, memegang jalannya para salaf. Ya. Kemudian syubhat kedua, permasalahan kedua yang sering mereka permasalahkan. Ini masih di dalam gosidahnya Imam Busiri, gosidah Burda ya. Dalam potongan bait selanjutnya Imam Busiri mensifati ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami." Dan termasuk di dalam ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu mengenai lauh dan qalam. Lauhul mahfuz dan qalam. Tapi sebentar ya, saya minum dulu. Mereka mengatakan ilmu lauh dan qalam adalah ilmu gaib. Sedangkan ilmu gaib tidak diketahui seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengutip satu ayat, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Surat An-Naml ayat 65. Katakanlah, perintah kepada Nabi Muhammad nih untuk mengatakan itu, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Ini potongan ayat Al-Qur'annya. Sedangkan di dalam bait Imam Busiri itu dibilang, dan termasuk ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengetahuan mengenai al-lauh dan qalam. Padahal lauh dan qalam itu adalah ilmu yang gaib. Di Al-Qur'an dibilangnya enggak ada orang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala perkara yang gaib. Yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut dia ini syubhat juga, permasalahan nih. Nah, terus gimana nih cara kita ngejawabnya? Ini dikatakan begini. Ilmu gaib yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat enggak? Sepakat. Karena itu adalah bagian dari Al-Qur'an yang wajib kita imani. Ilmu yang gaib hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang gaib yang mutlak, enggak ada perantara. Mutlak itu punya Allah aja. Jelas. Adapun ilmu gaib yang didapat melalui perantara bisa dimiliki oleh makhluk. Bisa dimiliki oleh makhluk. Dasarnya dari mana? Dari Al-Qur'an juga. Nah, dibilang di dalam surat Jin ayat 26-27 dibilang, "Alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibihi ahada." Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Sampai situ selesai dulu. Itu ayat 26-nya.
Dibilang Allah Maha mengetahui yang gaib dan Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Sama dengan surat An-Naml yang dijadikan dasar oleh orang tadi yang mempermasalahkan tadi. Tapi ada lanjutannya nih ayat. Dibilang illa, kecuali. Nah, ini ada illanya nih. Ada kecualinya. Illa manirtada min rasulin, kecuali kepada rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala mengadakan penjaga-penjaga, yaitu malaikat, di muka dan di belakangnya. Tapi yang jadi garis bawahnya itu adalah illa manirtada min rasulin, kecuali kepada rasul-rasul yang Allah ridhoi. Emang nggak ada yang tahu nih ilmu gaib, cuman Allah Subhanahu wa taala yang tahu, cuman Allah. Tapi ilmu gaib itu bisa diketahui oleh makhluknya Allah, yaitu khususnya kepada rasul-rasul yang Allah ridhoi. Nah, jadi kalau misalnya mau ngambil potongan dari ayat Al-Quran, mau jadikan dalil, nggak bisa ngambilnya juga cuma separuh-separuh, nggak bisa. Karena boleh jadi yang kita anggap begini, pemahamannya tidak begitu. Orang yang bisa, ya cuma orang yang punya keluasan ilmu tentang Al-Quran. Ya sudah, biarkan mereka yang ngurusi. Jangan baru hafal Al-Quran, kemudian dia memutuskan sesuatu dengan pengetahuannya. Padahal dia nggak ngerti ilmu tafsirnya, padahal dia nggak ngerti tentang asbabun nuzulnya, dia nggak ngerti hadis-hadis pendukungnya, asbabul wurudnya, kaedahnya bagaimana, dia nggak ngerti. Nggak ngerti tentang masalah balaghah, bahasanya misalnya. Jadi nggak boleh begitu, ya. Nah, dari ayat ini sudah menjawab sebetulnya kebingungan mereka, kesalahpahaman mereka, bahwa tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan berita yang gaib kepada siapa yang Allah kehendaki. Seperti yang terjadi kepada para nabi, para rasul yang Allah sebutkan di dalam surat tadi itu, ayat tadi itu, ya. Jadi apa yang dikatakan Imam Busiri itu nggak salah, bahwa termasuk ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu mengenai lauh dan qalam. Itu nggak salah. Karena apa? Karena maksud dari bait itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ilmu lauh dan qalam tidak secara mutlak, tapi melalui pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bisa begitu ya karena Allah yang mengizinkan. Allah ridho terhadap hal itu. Kalau Allah ridho, kita nggak ridho, ya terserah. Ini bukan urusan kita nih, urusannya keridhoannya Allah. Kalau Allah mau, kun fayakun, jadi. Kita nggak usah intervensi di dalam keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan dikutip juga sebuah hadis dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Gama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di antara kami, berdiri di satu tempat dan memberitakan kepada kami sallallahu alaihi wasallam, "Magaman fa akhrajana an badi'il khalqi hatta dakhala ahlul jannah manazilahum wa ahlun nari manazilahum ila akhiril hadis." Dikatakan Nabi SAW pernah berdiri di suatu tempat dan beliau memberitakan kepada kami kabar sejak awal penciptaan hingga masuknya penghuni surga ke tempatnya, ke dalam surga,
dan penghuni neraka ke tempatnya masing-masing. Bayangkan itu. Rasulullah punya pengetahuan dari mana? Kalau itu disandarkan hanya kepada Rasulullah, ya nggak bisa. Rasulullah secara fisik manusiawi sama seperti kita. Cuman bedanya Rasulullah SAW dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan pengetahuan itu yang tidak diberikan kepada selain daripadanya. Ya, bayangkan dari sejak awal penciptaan sampai masuknya penduduk surga ke surga, penduduk surga ke surga, penduduk neraka ke neraka. Bagaimana itu? Itu sesuatu yang gaib apa enggak? Orang hari kiamatnya aja buat kita gaib, buat Rasulullah SAW tahu beliau. Kapan Lailatul Qadar? Kira-kira Rasulullah SAW tahu enggak? Kalau Allah mau kasih tahu, boleh enggak Rasulullah? Kalaupun kita jawab enggak tahu Rasulullah, ya udah dah Rasulullah enggak tahu. Tapi kalau misalnya Allah mau kasih tahu ke Rasulullah, boleh enggak? Boleh. Rasulullah tahu enggak tentang hari kiamat? Aslinya kan dibilang nggak tahu, Rasulullah nggak tahu. Kalau Allah mau kasih tahu sama Rasulullah, boleh nggak? Boleh kan? Nggak ada masalah tentang itu. Nggak ada masalah tentang itu. Lah ini hadisnya riwayatnya Imam Bukhari. Derajatnya jelas sahih ini. Kita terima Imam Bukhari. Itu kata Sayyidina Umar, Rasulullah memberitakan kabar dari awal penciptaan yang Nabi ini aslinya nggak tahu. Sayyidina Umar tahu nggak? Dia nggak belajar sejarah juga kan. Tapi ini kok bisa tahu memberitakan kepada para sahabat? Ya karena memang Allah yang memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW. Dari awal penciptaan dulu sampai entar bukan lagi hari kiamat nih, bukan lagi hari kebangkitan, sampai masuknya penduduk surga ke surga, penduduk neraka ke neraka. Gaib nggak itu? Coba, gaib nggak itu? Gaib itu. Kalau kalau perkataannya Imam Busiri dipermasalahkan, ini hadisnya harusnya dipermasalahkan juga sama mereka. Ayat tadi itu kalau dipakai untuk ngebantah Imam Busiri, harus dia juga pakai nih surat jin ini. Ayat ke-27-nya persisnya itu. Kenapa kok itu nggak dipakai? Apa mereka nggak punya pengetahuan tentang itu? Harusnya sih punya. Cuman masalahnya kacamata memandangnya itu kecil atau luas. Makanya kan sempat pernah ada, saya nggak tahu ini apa ya, apakah perkataan ulama atau sekedar hikmah atau bahkan hadis, saya nggak tahu. Tapi permisalannya cukup bagus. Ketika ada beberapa orang buta disuruh mensifati gajah. Gajah ini kan gede. Ada orang buta itu yang memegang kakinya gajah. Dia pikir gajah ini kayak pohon, gede, bentuknya begini. Ada orang yang megang buntutnya gajah. Dia bilang enggak, itu kecil dan lentur. Ada orang yang megang belalainya gajah, orang buta nih. Dia bilang enggak, lentur sih benar, tapi gede. Yang bilang kaki gajah, yang megang kaki gajah, dia pikir kaki gajah itu gede, tebal, berbuku-buku. Ada orang yang megang gadingnya gajah. Dia bilang enggak, ini bentuknya halus kok, runcing ujungnya, bukan yang gede. Ada orang yang megang belalai kupingnya gajah. Dia bilang enggak, ini emang lentur, tapi tipis dan besar. Ada orang yang megang badannya gajah. Enggak kayak pohon, ini gede banget nih badannya gajah. Semuanya itu orang buta mendeskripsikan sesuai dengan apa yang dia tahu aja. Tapi kalau orang yang bisa melihat, punya pengetahuan luas, dia bisa melihat keseluruhannya, dia nggak akan bilang itu semua salah. Orang itu hanya mengetahui secuplik yang dia bisa pahami. Ya nggak apa-apa yang dia tahu cuman itu. Tapi apakah itu benar? Tidak benar 100%.
Apakah itu salah? Tidak salah juga 100%. Cuman masalahnya orang yang buta tadi itu dia akan menyalahkan sesamanya. Bahkan orang yang ngelihat dia salahin juga. Nah, sekarang ini kita berusaha untuk memiliki pandangan yang luas seperti orang yang bisa melihat, bukan orang yang buta. Dan kita nggak mau pakai kacamatanya, cara pandangnya orang yang buta tadi, yang cuman mengetahui sebagian-sebagian dari informasi. Cara pandangnya salaf kita dulu, cara pandangnya mereka itu luas. Walaupun kita nggak punya keluasan ilmu seperti ilmu mereka, tapi minimal kita punya kacamata seperti kacamatanya mereka. Kita punya cara pandang seperti cara pandangnya mereka. Kalau kita nggak ngerti cara pandangnya mereka, belajar. Jangan kemudian malah nyalahin orang yang ngelihat, ngikuti pandangannya orang yang buta. Itu hal-hal seperti itu perlu untuk kita pahami, bagaimana kita bisa memahami sedikit demi sedikit ketidakfahaman dari beberapa saudara-saudara kita yang lain. Jangan juga kemudian kalau mereka menyalahkan kita terus kita jauhi mereka. Padahal kita tahu bahwa mereka ini cuma belum tahu aja cara melihat yang benar itu seperti apa. Mereka nggak ngerti cara mendeskripsikan secara lengkap itu seperti apa. Makanya tadi saya contohkan, ada satu orang menyatakan di sini, dia bilang hadisnya itu sahih. Di bukunya yang lain dia bilang hadisnya ini lemah. Ini kenapa? Karena dia coba pindah dari kacamata orang buta satu ke kacamata orang buta yang lain. Akan lebih baik nggak dia? Enggak. Karena tetap yang dia dapat cuma secuplik, sedikit. Tidak bisa menggambarkan keseluruhannya. Cuman kadang-kadang orang yang orang buta tadi itu kadang-kadang suka menyalahkan orang yang suka melihat. Tapi kalau kita sudah tahu kondisinya seperti itu, mau marah gak kita sama orang yang buta tadi? Justru kita kesian. Salah-salah jalan dia, jatuh dia ke jurang. Salah-salah dia mau nyebrang, ketabrak sama mobil. Ini urusannya apalagi bukan urusan dunia nih. Urusannya cara pandang tentang agama. Kaitannya justru tentang akhirat nanti. Makanya kita perlu hati-hati. Kalau ada saudara kita yang cara pandangnya salah, nggak usah disalahin dia. Rangkul, kasih tahu dengan pemahaman. Kalau misalnya kita nggak punya pengetahuan tentangnya, ya sudah, tinggalkan. Doain aja. Maka itu satu ulama, saya lupa namanya, dia bilang ada 4 jenis manusia. Ada orang yang tahu bahwa dirinya tahu, punya pengetahuan, orang kayak gitu ikutin. Ada orang yang nggak tahu kalau dirinya tahu, dia punya ilmu, tapi dia kayak orang yang ketiduran. Orang seperti itu bangunkan. Ente ini punya ilmu, ente dulu belajar. Bangun, sebarkan ilmunya, biar manfaat. Bangunkan. Ada orang yang tahu bahwa dirinya nggak tahu. Saya bodoh nih, saya tahu kalau saya bodoh. Orang seperti itu, rangkul, kasih pelajaran sama dia. Kenapa? Karena dia tahu dirinya nggak tahu. Kasih pengetahuan pada orang itu. Ada lagi orang yang nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Orang kayak begini, tinggalin. Kenapa? Dia nggak tahu. Kalau dia tuh nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Dia ngerasanya pinter aja. Kita mau kasih tahu kayak gimana, dia akan ngerasa dia pinter. Dia akan sok tahu tuh. Kalau ngomong sama orang sok tahu, susah dah. Jadi daripada buang-buang waktu, udah tinggalin aja. Tinggalin, nggak usah direken, nggak usah dihawil, nggak usah dihiraukan orang kayak begitu. Ya, doain aja. Mudah-mudahan Allah kasih kita dan kasih dia hidayah, supaya dia bisa minimal beranjak dari posisi keempat menjadi posisi ketiga, yang dia akhirnya ngerti bahwa dirinya nggak tahu. Akhirnya itu bisa dikasih pelajaran, pengajaran gitu ya.
Ya mudah-mudahan Allah terus tingkatkan kondisi kita dari yang nggak tahu menjadi orang-orang yang punya pengetahuan, dan dengan begitu insya Allah keimanan kita lebih kuat untuk bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini ente buta ente, wah ente bodoh ente, nggak boleh begitu. Tapi pelajaran ini kita jadikan buat introspeksi diri kita. Kalau ada di dalam hati kita yang seperti itu, perbaikin. Kalau kita ada kurang yakin, dengan begini kita bisa jadi yakin. Kalau ada yang salah, kita bisa benerin. Kalau ada yang kurang kuat, bisa kita kuatin. Tujuannya siapa? Diri kita, bukan orang lain. Bukan kita nih di sini mau menghakimi orang lain, enggak. Ya. Ini kita begini karena kitanya dicolek duluan. Ya. Kita sering disalah-salahkan. Sering disalah-salahin. Sama orang nih sering disalah-salahin. Kenapa? Karena dianggap kita justru orang yang bodoh. Ya nggak apa-apa kalau kita dianggap bodoh, nggak apa-apa. Tapi di sini kita coba jelaskan dasar keilmuannya, dasar pemahamannya. Jadi nanti sejarah yang akan menjawab, waktu yang akan membuktikan. Ini yang benar dia apa kita? Kalau kita yang benar, dianya kasihan nggak? Kalau dia nggak benar, ya dia kasihan. Kenapa? Karena kita yakin dengan pemahaman ini jelas seterang matahari di waktu siang gitu. Tapi susah ngasih tahu kalau matahari itu terang sama kelelawar. Lah orang kelelawarnya buta, dia nggak akan bisa ngelihat matahari. Padahal kita udah kasih tahu matahari merah begini terang, panas, cerah gitu deh. Bisa nyinarin dunia segede-gede ini. Tapi namanya kelelawar dikasih tahu gitu, ya tetap aja dia nggak bisa ngerti. Orang dia nggak bisa ngelihat, kan itu. Ya mudah-mudahan Allah kuatkan apa yang ada di dalam diri kita tentang amalan-amalan, tentang pemahaman dari orang-orang tua kita terdahulu, para ulama-ulama kita yang dulu. Mereka itu pahami bahwa mereka itu orang-orang yang punya pengetahuan yang luas, bukan seperti orang-orang yang baru-baru yang suka mempermasalahkan ABCD. Kenapa? Karena mereka, orang-orang tua kita itu pemahamannya sudah terbukti dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu tetap bertahan. Yang lainnya timbul tenggelam. Jadi tinggal terserah kita mau ngikut yang mana, fadhol, mangga, ikuti dah yang mau ente ikutin. Tapi yang penting pengetahuannya sudah coba kita sampaikan. Semoga Allah membuka hati-hati kita semua supaya kita bisa teguh memegang jalan para salaf kita, menapaki jalan mereka gadaman ala gadamin bijiddin auza'i, katanya Imam Haddad. Kita coba tempuh jalan mereka setapak demi setapak, insyaallah kita akan sampai. Kenapa? Karena jalannya udah benar. Kalau kita berhenti di tengah mati, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita kepada tujuan kita yang hakiki. Karena di dalam hadis qudsi dibilang, kalau kita mau mendekat aja kepada Allah Subhanahu wa taala sejengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Kita mau mendekat kepada Allah dengan usaha kita satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita satu depak. Siapa orang berjalan menuju Allah, Allah akan meraih kita dengan lari-lari kecil. Itu juga majas, itu juga permisalan, kiasan, hanya ingin menggambarkan bagaimana usaha kita itu dibalas lebih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah sampaikan kita kepada keridhaannya dengan menempuh jalan daripada orang-orang tua kita yang terdahulu, dan semoga juga Allah karuniakan hal-hal ini kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, anak, orang tua kita, tetangga-tetangga kita, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga Allah karuniakan hidayah ke dalam hati-hati mereka, dan kita semua dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para keluarga Rasulullah, dengan sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang sudah menempuh jalan ini
dari zaman ke zaman hingga di akhir zaman kelak. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.